Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya sebagai pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlob Channel. Para sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membahas tentang 5 golongan yang akan menyesal di hari kiamat menurut Al-Quran. Kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta kehidupannya. Gambaran-gambaran tentang kiamat telah dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di antaranya dalam surat Al-Qari'ah. Pada surat ke-101 dalam Al-Quran ini digambarkan bahwa pada hari kiamat nanti manusia bagaikan laron yang berterbangan di sekeliling lampu pada malam hari. Manusia kebingungan dan tidak tahu arah tujuannya. Pada hari kiamat, gunung-gunung juga akan hancur. Gunung-gunung tersebut berterbangan seperti bulu halus yang diterbangkan oleh angin. Hari berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini akan pasti terjadi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat ke-7. Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa kiamat akan datang. Pada hari itu Allah akan membangkitkan manusia untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan atas amal perbuatannya. Dalam ayat Al-Quran yang lain diterangkan bahwa pada hari kiamat nanti bakal ada orang yang menyesali perbuatannya selama di dunia. Mereka menyesal andai saja ketika hidup di dunia dimanfaatkan untuk memperbanyak amal soleh dan kebaikan. Lalu siapa saja golongan yang akan menyesal di hari kiamat? Maka mari kita bahas satu persatu. Golongan-golongan yang menyesal di hari kiamat berdasarkan Al-Quran, yang pertama yaitu orang-orang kafir. Manusia yang paling menyesal di hari kiamat adalah orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu, wahai orang-orang kafir, siksa yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir itu berkata, alangkah baiknya sekiranya aku dahulu adalah tanah. Al-Quran surat Al-An-Naba ayat 40. Jadi orang kafir nanti pada hari kiamat akan menyesal. Lalu yang kedua yaitu orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Di antara orang yang menyesal di hari kiamat adalah orang-orang yang tidak mengikuti sunnah dari Nabi Muhammad SAW, yang tidak mau mengikuti jalan dari jalan yang telah diwariskan oleh Nabi Muhammad. Kata Allah dalam surat Al-Furqan yang artinya, dan ingatlah hari ketika itu orang yang zalim menggigit dua tangannya seraya berkata, aduhai, kiranya dulu aku mengambil jalan bersama-sama Rasul. Al-Quran surat Al-Furqan ayat 27. Maka mari kita semua mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW agar kita tidak menyesal nanti di hari kiamat.
Lalu golongan yang ketiga yaitu orang yang menghabiskan dunia dengan harta dan jabatan. Di antara orang yang menyesal di hari kiamat kelak adalah mereka-mereka yang menghabiskan kehidupannya dengan harta dan mengejar jabatan, lalu lupa untuk mempersiapkan kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, adapun orang yang diberikan kepadanya kitab catatan amalannya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitab ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu, hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaanku dariku. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-29. Jadi begini para sahabat, nanti golongan yang akan menyesal di akhir zaman adalah orang-orang yang senantiasa mengejar dunia, mengejar harta, dan mengejar jabatan, lalu melupakan kehidupan yang akan dialami di akhirat. Seperti orang yang lupa dirilah, orang yang hanya mempersiapkan dan habiskan waktunya untuk dunia, tapi lupa untuk mempersiapkan kehidupan yang kekal di akhirat. Apabila para sahabat yang mendengar ini ada seorang pejabat, maka menjadilah pejabat yang amanah, karena orang yang memiliki kekuasaan maka hisabnya sangat berat apabila tidak amanah. Lanjut ke golongan yang keempat. Golongan keempat yang menyesal di hari kiamat adalah orang yang salah memilih teman di dunia. Wah, ini harus kita dengarkan ini. Di antara orang yang menyesal di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang salah memilih teman di dunia. Orang-orang yang keliru dalam memilih teman dekat. Jadi kita harus pintar-pintar mencari teman, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa apabila kita berdekat dengan orang-orang soleh, maka peluang kita menjadi soleh akan lebih besar. Tapi apabila kita dekat dengan orang-orang yang gemar maksiat, maka peluang kita untuk berbuat maksiat juga sangat besar. Lanjut ke golongan yang akan menyesal di hari kiamat yang kelima, yaitu orang yang salah memimpin. Yang terakhir di antara orang-orang yang menyesal di hari kiamat dari sekian banyak orang-orang yang akan menyesal itu adalah mereka yang salah dalam memimpin, yang salah memilih pemimpin. Mereka yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang zalim. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti pemimpin-pemimpin yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas para sahabat, kita harus hati-hati memilih pemimpin. Apalagi sebentar lagi akan ada pemilihan presiden di tahun 2024. Maka kita harus hati-hati, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar negara tercinta kita akan dipimpin oleh orang yang amanah, orang yang bijaksana, dan orang yang adil dan taat kepada Tuhannya. Mungkin sampai di sini dulu. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf, dan saya mengajak para sahabat semua untuk membangun dan membesarkan channel ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya
Apabila ada salahnya saya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.